Halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi para mahasiswa yang saya ampu untuk mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Kali ini, ya di pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan kepada kalian materi selanjutnya, ya. Dan materi selanjutnya itu akan mengambil satu bagian dari panduan praktikum MS Excel V3 ya, jadi modul MS Excel V3. Dan di sini karena ada 19 halaman ya dan juga dibagi menjadi dua latihan, maka untuk minggu ini ya saya hanya akan menjelaskan separuh saja dari halaman 2 sampai dengan halaman 9 ya. Khusus untuk materinya namanya fungsi waktu ya. Nah, untuk minggu depan baru kita akan bahas halaman 10 sampai dengan halaman 19 ya. Nah, jadi di sini untuk materi hari ini kita belajar fungsi waktu ya. Khususnya di sini sangat bermanfaat bagi kalian untuk menyelesaikan beberapa permasalahan dalam perekonomian. Ya, tapi bukan perekonomian makro ya, tapi lebih ke arah perekonomian perusahaan. Ya, ada beberapa hal yang terkait ya. Nanti ada dua contoh. Salah satunya adalah tentang penjualan kredit dan yang kedua adalah tentang eh, sistem penggajian ya atau sistem balas jasa. Berarti lebih ke arah SDM ya, MSDM. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa formula ya yang terkait dengan fungsi waktu, mulai dari yang paling gampang sampai dengan yang paling susah, dan saya akan mencontohkan juga bagaimana caranya menggabungkan pengetahuan kita di minggu lalu. Ya, minggu lalu kita belajar apa? Fungsi statistik dan fungsi logika kan. Nah, di sini coba kemarin minggu lalu kan sudah belajar fungsi logika. Bisa nggak kalian menggunakan pengetahuan minggu lalu untuk digabung ke latihan di minggu ini supaya bisa memecahkan permasalahan perusahaan? Gitu ya. Oke, saya tuntun. Secara default, ya, Microsoft Excel menyediakan beberapa fungsi khusus dalam kaitannya dengan data tanggal untuk input, pengolahan maupun menampilkan informasi dalam format tanggal, ya. Jadi kegunaannya ini, ya, kegunaannya adalah data tanggal untuk input, terus kemudian pengolahan maupun menampilkan informasi dalam format tanggal. Ya, meskipun ini sepertinya kok remeh sekali, ya, tapi nanti kalian akan lihat bahwa ini sangat berguna. Nah, fungsi ini ya dapat digunakan untuk melakukan analisa atau olah data yang berkaitan dengan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, nanti kalian benar-benar harus awas ya terhadap tiga hal ini. Kalian harus benar-benar tahu kapan saatnya untuk fokus ke tanggal, kapan saatnya fokus ke bulan, dan kapan saatnya untuk fokus ke tahun dengan menggunakan formula yang ada. Misalnya menghitung tanggal jatuh tempo kredit, terus misalnya selisih Excel, membuat tanggal otomatis di Excel, dan lain sebagainya. Ya, nah fungsi Excel yang biasa digunakan sebagai rumus waktu di Excel itu antara lain, ya. Yang pertama adalah fungsi now, ya. Fungsi now itu kan kalau bahasa Indonesianya now itu apa? Sekarang kan, ya. Now sekarang. Tapi meskipun kita ingin mendapatkan kata-kata, jadi sekarang itu apa sih? Ya, nah sekarang di sini konteksnya adalah tanggal dan waktu. Jadi kalau mau di apa namanya diibaratkan bahwa kita tuh ketika tanya, jadi sekarang tuh tanggal berapa dan jam berapa, seperti itu ya. Nah di sini ada dua macam penggunaan. Pertama kita menggunakan rumus ini sebagaimana aslinya, yaitu seperti ini ya, hanya menggunakan formula equal now, kurung buka, kurung tutup, langsung enter. Atau kita memanipulasinya,
memanipulasi bahwa sekarang itu tanggal dan waktu berapa ditambah sebuah angka gitu ya. Misalnya di sini 2,5. Nah, coba kita praktekkan di Excel ya. Ini saya zoom dulu. Oke, fungsi now ya. Nulisnya adalah equal now kurung buka kurung tutup. Kalau misalnya ditulisnya seperti ini, ketika di enter hasilnya akan seperti ini ya. Nah, ini tergantung dari sistem komputer kalian ya. Coba, jadi kalau sistem komputer kalian itu kan bisa lihat tuh di sini di titik paling kanan bawah komputer kalian ini kan ada tanggal ya, bulan, tahun, dan jam. Tapi ada yang mungkin laptop atau PC-nya itu formatnya kebalik ya. Jadi bukan day, month, year, tapi month, day, year. Ini kan 4 Mei ya, jadi ini 4 Mei 2020. Tapi mungkin ya ada yang PC atau laptopnya itu format waktunya itu adalah bulan, hari, tahun. Jadi 5/4/2020. Tetapi itu harusnya dibaca sebagai 4 Mei. Ya, jadi sebelum kalian mengerjakan atau sebelum kalian berkesimpulan terhadap hasil rumus kalian, coba lihat kembali ya, internal clock dalam PC atau laptop kalian itu mengandung format yang seperti apa, gitu ya. Terus misalnya ya, ini kan kita sudah bahwa ketika saya mengetikkan ini dan mengenter, yaitu 4 Mei 2020 jam 9 lebih 22. Nah, di sini jam 9 itu maksudnya berarti jam 9 AM. AM alias pagi. Ya. Kalau misalnya saya mengetik now terus kemudian hasilnya misalnya 21, berarti jam 9 PM alias jam 9 malam, seperti itu. Ya. Terus kita juga bisa misalnya memanipulasi ya. Now kurung buka kurung tutup. Misalnya sekarang terus ditambah misalnya 2,5 jam. Nah, ini ya. Kalau bukan 2,5 jam ya. Kalau saya tambah ini ya tanda titik ya. Jadi ingat sekali lagi kalian pakai MS Excel ini itu format koma dan titiknya apa ya. Di MS Excel saya itu titik dibaca koma, koma dibaca titik. Saya ngomong 2,5 itu bukan 2,5 nulisnya tapi 2,5 ya. Dan kalau kita di sini coba kita lihat. Ini 4 Mei ya kan? Ini jadinya 6 Mei. Terus ini jadinya 9,24. Sementara di sini 21,24. Maksudnya apa? Ya. Jadi 2,5 di sini maksudnya adalah 2 hari dan setengah hari. Maka di sini tanggal 4 tambah 2 hari jadi tanggal 6. Terus kemudian jam 9 ditambah setengah hari. Setengah hari berapa jam? 12 jam ya. 9 tambah 12 adalah 21. Seperti itu. Paham ya ini ya? Oke, kita kembali ke modulnya. Untuk modul di sini juga ada fungsi time. Fungsi time namanya aja time. Bahasa Indonesianya apa? Waktu. Ya. Tapi waktu di sini itu tidak sama seperti now. Kalau now itu kan fungsi dasarnya kan hanya sekedar kurung buka, kurung tutup, lalu enter, ya kan? Tapi kalau time itu kalian harus memasukkan 3 variabel, yaitu jam berapa, menit berapa, dan detik berapa. Ya, misalnya di sini time, misalnya, oke, deadline-nya di sini adalah jam 12, terus kemudian titik koma 30 titik koma 00 detik. Ini ya, 12.30 PM. Katakanlah misalnya saya membuat deadline tugas misalnya. Ya, ini bisa ya menggunakan time seperti ini bisa. Tapi juga ada beberapa cara lagi yang lain ya. Misalnya ya kalau misalnya di sini ya di tabel ini kalian sejak awal sudah memiliki pengetahuan tentang jam berapa, menit berapa, dan detik berapa pada 3 sel yang berbeda, maka kalian tinggal menuliskan rumusnya equal time, kurung buka, pencet sel A2, titik koma pencet sel B2, titik koma pencet sel C2. Itu juga bisa. Ya.
Terus ada beberapa hal yang bisa diperhitungkan sebagai sesuatu yang unik, ya. Misalnya time, katakanlah misalnya 15, ya. 15 menit, ya. Menit misalnya 59, ya. Terus kemudian detik ke misalnya 81. Nah, tapi sebelum di enter ya, coba deh kalian logika. Memang ada detik ke 80. Ya, kan harusnya detik, yang namanya detik itu kan paling pol detik ke 60 kan. Terus sisa 21-nya kemana? Nah, coba kalau di enter. Ya, kalau di enter, di sini ternyata itu menghasilkan waktu bukan jam 3 lebih 59, tapi langsung jam 4, ya. Atau kalau lebih jelasnya ini ya, saya rubah format numberingnya jadi time. Ya. Jadi di sini ya saya menulis 15.59.81, 21 detiknya itu menjadi tambahan untuk ini. Karena dia sudah melunasi 1 menit kan. Berarti makanya 15.59 ketambahan 1 menit jadinya jam 4, 16.00, kelebihan 21 detik. Ya. Hal sama juga misalnya terjadi kalau misalnya menulisnya seperti ini, ya. 18 terus misalnya katakanlah 70 terus habis itu 22. Saya lupa menuliskan rumusnya time. Nah, terus kalau kita ubah menjadi time, nah ini saya menulis 18.70 22. Ya, di sini 18.70 kan nggak mungkin, ya. Menit kan juga paling pol 60, ya. Maka di sini kelebihan 10 menit, maka jadinya jam 7 lebih 10 menit, ya, seperti itu. Ya, paham ya seperti ini. Terus ada beberapa juga hal, misalnya ketika menggunakan time itu tidak boleh pakai minus, karena nanti pasti hasilnya adalah error atau 6. Ya, hashtag 6 tanda seru. Kemudian ini juga tidak boleh, ya, tidak boleh apa namanya rumus entah itu di jam atau menit atau detiknya variabelnya itu meletakkan angka yang amat sangat besar sekali sehingga melebihi 24 jam. Coba misalnya 32.768 menit. Nah, kalau dibagi 60 itu pun lebih dari 24 kan hasilnya. Nah, itu nggak bisa. Maka hasilnya akan error. Gitu, ya. Terus untuk rumus today. Today, namanya aja today. Yaitu hari ini. Tetapi ketika menuliskan rumus fungsi today, kita bukan mendapatkan hari apa, ya, bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bukan, ya, tetapi today itu lebih ke arah hari ini tanggal berapa, ya. Contohnya today di sini, ya. Saya tulis rumus basicnya yaitu equal today kurung buka kurung tutup 4/5/2020. Ya, jadi today dan now itu fungsi basicnya itu mirip, ya, hasilnya. Rumusnya mirip, hasilnya mirip. Bedanya now itu lebih spesifik, ada jam dan menitnya. Sementara kalau today hanya tentang tanggal. Ya, lebih baik yang mana, Pak? Tergantung kalian itu menghadapi soalnya seperti apa, konteksnya apa, gitu, ya. Nah, terus kemudian kita juga bisa lihat bahwa yang namanya today itu juga bisa dimanipulasi. Misalnya, today kurung buka kurung tutup ditambah misalnya dua angka 2 di sini. Coba kalau di enter. Nah, kalau 2 di sini berarti contohnya adalah 2 hari. Bagaimana kalau misalnya today kurung buka kurung tutup ditambah 2,5. Nah, di sini kayaknya mirip ya, tetapi kalau di apa namanya? Kalau di kalian menemukan caranya ya itu selain apa fungsi today di sini ya, itu ada yang namanya jam. Jadi hampir seperti mirip fungsi now jadinya nantinya. Ya, tetapi di sini eh, saya tidak menemukan ya. Oke, terus misalnya ya, misalnya
Today itu fungsinya bisa untuk apa aja, Pak? Nah, today itu fungsinya bisa kita bisa menghitung umur, ya. Ini kita sedikit latihan sekaligus main-main dikit ya. Jadi gini, kita kan tahu ya dalam setahun ada itu 365 hari. Nah, untuk menghitung umur dalam satuan tahun, Anda bisa membagi selisih tanggal sekarang dan tanggal lahir dengan angka 365. Oke, jadi seperti ini ya. Kalau misalnya nih, ini Ahmad Bejo ya. Tanggal lahir ini ya, Ahmad tanggal lahirnya 17 Agustus 80. Susi tanggal lahirnya 31 Januari 81. Bejo tanggal lahirnya 24 Februari 86. Kalau misalnya ya, ini ya, kalau misalnya kalian itu menulis rumusnya hanya sekedar today kurung buka kurung tutup ya, terus kemudian dikurangi dengan tanggal lahir di sini ya. Ini masih dalam format date ya. Kita coba ubah dalam number. Ya. Kita kasih ini ya, comma style. Nah, kita tahu bahwa Ahmad dengan menggunakan rumus semacam ini ya. Jadi hari ini dikurangi tanggal lahirnya itu akan menghasilkan angka 14.505 hari. Ya. Kalau kita copy paste ke bawah ya, fill ahead, kita juga bisa tahu umurnya Susi dan Bejo dalam hari. Tapi ini kan tidak praktis ya. Kita kan biasa menanyakan umur seseorang dengan satuan tahun. Nah, maka di sini kita bisa manipulasi lebih jauh lagi. Ya. Dan cara paling cepat ya, cara paling cepat ini adalah kalau sudah punya rumusnya ini, hasil rumusnya tinggal dibagi 365 hari. Ini bisa ya, 40 hari. Tapi kalau kita coba ya, coba kita panjangkan. Oh, ternyata Ahmad itu umurnya adalah 39,74 tahun. Ya, kalau kita fill ahead, ya, Susi ternyata umurnya 39,28 tahun. Bejo umurnya 34,21. Ya, jadi ini caranya. Tapi kalau misalnya kalian mau langsung dari nomor, nama, tanggal lahir, terus umur dalam bentuk tahun, itu juga bisa. Meskipun nggak pakai cara seperti ini. Kan nggak butuh ini kan berarti. Nah, bisa aja. Nih, saya hapus dulu ya. Pakai caranya ya, tulis saja dari awal. Dengan selengkap-lengkapnya ya. Misalnya tadi, today, kurung buka, kurung tutup, dikurangi tanggal lahir. Ya, ini kan tapi. Kalau kamu enter ini, hasilnya kan umur dalam hari. Nah, berarti untuk jadi umur tahun, kamu harus membaginya dengan 365 hari. Dan ingat loh ya, ingat bahwa kamu ketika nulis rumus, kamu juga harus tahu konteksnya. Yang mana yang harus dikerjakan dulu. Nah, yang harus dikerjakan dulu kan ini, ya. Today dan 8 - E7 itu kan sesuatu yang harus dikerjakan dulu. Nah, setelah itu baru dibagi 365. Padahal kita tahu minus dengan bagi itu kan secara tingkat prioritas itu kan kalau nggak ada tanda kurung itu yang akan dikerjakan justru malah yang pembagiannya dulu. Ya maka nggak masuk kan jadinya. Nah jangan lupa makanya tanda kurung. Gitu ya. Jadi bisa seperti ini. Oke jelas ya. Terus kemudian fungsi selanjutnya adalah date. Date itu adalah rumus Excel untuk mendapatkan format atau nomor seri tanggal berdasarkan input tanggal, bulan, dan tahun yang kita tentukan. Ya, nah tapi di sini uniknya gini ya. Coba deh kalian lihat rumus aslinya. Di sini kan date kurung buka tahun titik koma bulan titik koma tanggal. Nah, tapi kalau di enter di sini kalian lihat hasilnya justru adalah tanggal, bulan, tahun. Ya, seperti itu. Dan cara menggunakan rumus date ini itu nyaris persis sama dengan time. Dimana time kamu harus ngetik jam menit detiknya. Di sini ya date kamu harus menulis tahun, bulan, tanggalnya. Ya, contohnya ini misalnya date kurung buka year misalnya 2017. Kemudian month
Berarti misalnya Februari. Terus kemudian D misalnya 21 Februari 2011. Seperti ini, ya. Nah, terus apakah date ini memang cara pakainya hanya seperti ini? Nggak juga, karena date itu memiliki fungsi turunan yang namanya date div. Ya, sama seperti kalian dulu sum diturunkan jadi sum if, ya. Terus kemudian count jadi count if, average jadi average if, terus kemudian di sini sekarang kita mempunyai date diturunkan jadi date div. Dan pada praktiknya justru ya turunannya ini yang lebih banyak sering dipakai daripada fungsi induknya yaitu date. Seperti apa sih date div itu? Jadi date div pada Excel itu merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah hari, bulan, atau tahun. Nah ini, yang penting adalah di antara dua tanggal. Div, ya ini sebenarnya dari dua kata ya, yaitu date dan div. Date itu tanggal, div itu adalah difference. Atau sebenarnya cara baca di sini adalah differential on the date. Perbedaan di antara tanggal yang ada. Nah, kalau ada kata-kata di antara, ya biasanya dua, ya, itu. Nah, terus di sini kita lihat rumus aslinya ternyata adalah date div kurung buka awal tanggal yang dimaksud itu apa, titik koma akhir tanggal yang dimaksud itu apa, dan unit periode waktu yang diinginkan. Ya, seperti ini. Coba di sini ya ada cara menghitung masa kerja dengan fungsi dative ya. Nah, di sini yang namanya tak unit ya, unit itu ada yang namanya Y, ada yang namanya M, ada yang namanya D. Dan kalau kalian istilahnya menyimak ya atau mungkin peka, Y itu kan sebenarnya dari kata year, yaitu angka tahun. M itu dari kata month atau bulan. D itu dari kata day atau hari. Tetapi dalam penggunaannya tidak hanya seperti ini, ya. Unitnya dalam bentuk Y atau M atau D. Nggak hanya itu. Terkadang kita bisa mengkombinasikannya seperti ini. Y, M atau M, D. Dan kalau kita menggunakannya itu juga berbeda, maka hasil yang akan didapatkan juga berbeda. Ya, contohnya, ya saya pakai ini aja ya. Hanya apa namanya? Hanya 3 saja. Anthony Benjamin Cleopatra. Mulai kerjanya Anthony adalah 20 Januari 2000. Benjamin mulai kerjanya 11 Juni 2005. Cleopatra mulai kerjanya 24 Februari 2010. Oke, nah, katakanlah misalnya kita pengen tahu, jadi kalau misalnya kita memakai acuan tanggal hari ini, ya, jadi si Anthony Benjamin dan Cleopatra itu sudah kerja berapa lama gitu, ya. Katakanlah misalnya ya, karena kita tidak tahu tanggal perhitungan atau apa acuannya seperti apa, ya katakanlah misalnya kita menggunakan hari ini, ya, yaitu D. D kurung buka kurung tutup. Ya, Oke, jadi antara 20 Januari 2000 ke 4 Mei 2020 itu ada berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari. Dan ingat ya, di sini bahasa Indonesia itu penting. Karena begini, coba kita lihat ya. Kalau kita misalnya mengetik date, div, kurung buka, terus kemudian awal kerjanya ini, terus kemudian akhir kerjanya ini, terus kemudian jangan lupa unitnya apa? Unitnya di sini kan tahun. Jadi Y, ya, Y. Jangan lupa ya apostrophe S-nya ya, tanda petiknya ini. Ingat ya, kenapa Pak tanda petik ini tahu ya? Ingat ya, minggu lalu bahwa Y itu kan non-numerik ya, string data. Kalau ini non-numerik, maka harus dibantu dengan tanda petik 2. Nah, jadi kita tahu, langsung aja. Jadi 2020 kurangi 2000, jadi 20. Nah, di sini kalau kita copy paste juga sama ya. Di sini berarti 2020 kurangi 2005 lah kan harusnya logikanya ya
2020 kurangi 2005 itu kan harusnya 15, tapi kenapa di sini 14? Nah, sementara yang ketiga, 2020 kurangi 2010 adalah 10. Ini juga sama 10. Berarti kan yang aneh ini. Kok bisa, Pak? Apakah rumusnya salah? Enggak, rumusnya tuh enggak salah. Ya, yang salah adalah karena kamu tidak lengkap jawabnya. Harusnya kan selain ada masa kerja dalam tahun, ada masa kerja dalam bulan, dan ada masa kerja dalam hari. Nah, di sini saya akan mencontohkan pada kalian bagaimana cara menggunakan rumus yang salah. Ya, misalnya begini, kamu disuruh untuk mencari tahu tiga orang ini kerjanya berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari, ya kan? Tetapi kamu ya menggunakan rumus yang salah. Ya. Pertama ini, ya, terus kedua ini. Sampai sini kan bener ya kan? Terus kemudian kamu kesalahannya di sini biasanya. Bulan, kamu langsung ngomongnya, oh berarti bulan itu kan month. Month tuh hurufnya M. Oh, tak tulis saja M. Kurung tutup ya. Tahu kenapa? Kok hasilnya 243? 243 ini maksudnya apa? Karena kamu nulisnya di sini itu M, itu akan memberikan kamu jawaban dia sudah kerja selama 243 bulan. Nah, tetapi ya, kalau misalnya kita di sini ya, kita mengedit di sini M ya, bukan M ya, tapi jadinya YM. Jadi year kemudian month. Coba kalau di enter. 3. Oh bisa 3 bulan. Karena begini, kalau kamu di sini ya menggunakan rumusnya itu adalah YM ya, kamu bukan menghitung dia kerja berapa bulan, tapi sisa kerja dia dalam bulan yang tidak bisa ditampung di sel tahun itu. Nah ini sebenarnya juga bisa menjawab pertanyaan kenapa di sini hasilnya 14 tahun bukan 15 tahun. Karena ingat di sini ya, di sini kan bulan Mei. Sementara di sini Benjamin mulainya bulan Juni. Berarti kan ada selisih kan? Selisih -1. Selisih -1 bulan. Nah, berarti di sini kalau kita pakai rumus yang sama, detif kurung buka, kemudian mulai kerjanya kapan, terus kemudian sekarang tanggal berapa, terus misalnya kita pakai YM ya. Tutup, enter. Nah, di sini kamu tahu bahwa ternyata dia sisa bulannya yang nggak genap jadi 15, itu dia udah kerja selama 10 bulan. Oke, nah ini juga sama. Ya. Nah, terus kita lihat ya beberapa kejanggalan. Loh, ini kan Mei dikurangi Januari, 5 kurangi 1 kan harusnya 4. Kenapa kok 3? Ya, terus ini kan loh 5 kurangi 6. Harusnya kalau ini dalam bulan, harusnya kan bulannya 11 bukan 10. Terus nih, 5 dikurangi 2, harusnya 3, tapi ini kenapa 2? Berarti ada sesuatu yang salah di hari. Ya, date, div, sorry, bukan sesuatu yang salah, ya, tapi ada sesuatu yang tersisa, dan itu hanya bisa diselesaikan kalau kamu masuk ke apa namanya periode hari. Tuh ya, div sama ya rumusnya, awalnya terus akhirnya berapa, terus kemudian jangan lupa jangan D saja loh ya. Nah, tapi di sini ya bagaimana cara kita memasukkannya? Apakah ditulis semua YMD? Coba ya. Apakah ditulis semua? Kemudian enter? Nggak bisa, 6. Nah, di sini ya ini saya mau memberitahu pada kalian ya bahwa ada satu hal yang tidak ditulis di modul ini, yaitu ketika mencari ya atau menentukan unit itu tidak boleh lebih dari 2 periode waktu. Nah, di sini ada berapa? 3 kan? Nah, di sini katakanlah misalnya kamu pakainya MD saja. Karena satuan waktu yang terdekat berdasarkan sistem Excel itu dari hari ke bulan. YD bisa nggak? Sebaiknya jangan, ya, karena lebih lebih dekat M ke D. Kita tahu bahwa ternyata Anthony itu sudah kerja selama 20 tahun, 3 bulan, dan 14 hari. Bebas saja, ya. Kalian kan sudah tahu ya, udah teks ya, alamat apa relatif ya, tidak perlu dialamat absolutkan.
Oke, begini ya. Jadi seperti ini cara menggunakan dative. Oke, terus kemudian ini ada juga sebenarnya ya. Yang lain tuh ada sebenarnya yaitu day, month, dan year. Ya. Jadi ini kalau mau dijelaskan juga bisa ya, tapi intinya sebenarnya ini sama dengan yang sebelumnya. Ya, kamu bisa eh, menulisnya dengan banyak format. Misalnya, kalau nulisnya D kurung buka 41825 kurung tutup, hasilnya adalah 5. Kenapa? Ya, sekarang coba kamu 41825 kamu bagi 365 aja deh. Ya. Terus nanti sisanya berapa dan kalau di konversi dalam hari itu sama dengan berapa hari? 5, ya. Terus kemudian D, terus kemudian kalau kita bisa pakai kurung buka, terus kemudian kita masukkan fungsi yang lain, misalnya now. Kurung buka, kurung tutup lagi. Jadi kita menanyakan, jadi sekarang hari apa? Hari tanggal berapa? Tapi dalam bentuk now. Hasilnya 5. Karena yang ditangkap hanya hari kelima. Tapi beda loh ya, kan di sini kan kita tanggalnya 4, maka harusnya hasilnya 4. Makanya ketika kita ngomong fungsi waktu, kadang-kadang nanti hasilnya itu pasti akan dinamis. Kamu ngerjakan sekarang terus habis itu minggu depan kamu buka, mungkin hasilnya akan berbeda. Ya, karena rumus tersebut itu akan menyesuaikan internal clock laptop kamu atau PC kamu. Maka jawabannya akan terus berubah. Ya, tuh. Terus kemudian fungsi month ini juga sama ya dengan day, kamu bisa mengkreasikan ya, bisa dengan dimasukkan angka, kemudian nanti komputernya akan mencari sendiri, atau kita masukkan rumus lainnya ya, misalnya now atau today gitu ya. Terus atau bisa juga kita menggunakan cell ya, yang berisi tanggal, itu bisa. Year juga sama ya. Jadi tiga hal ini itu ya katakanlah ini adalah rumus tambahan ya, fungsi tambahan. eh, Bisa kalian baca, bisa kalian pahami sendiri. Oke, terus kita masuk ke konteks penggunaannya. Jadi ini kegunaannya apaan sih Pak? Ya, nah di sini ada dua hal. Yang pertama, misalnya kita mau menghitung tanggal jatuh tempo. Ya, karena apa? Karena kita itu melakukan yang namanya penjualan kredit perusahaan. Gitu. Ya. Nah, kalau tanggal jatuh tempo itu artinya begini. Em, Misalnya nih ya, faktur nomor pertama, customernya namanya CV Arya Pratama. Ya, jadi ada perusahaan itu beli ke kita, tapi belinya nggak tunai, tapi kredit. Misalnya CV Arya Pratama itu beli ke kita itu tanggal 2 Februari 2016. Lalu dia dan kita itu saling berjanji bahwa paling lambat pembayaran ini itu harus lunas dalam jatuh tempo 2 tahun dari tanggal faktur yang ada. Nah, terus caranya gimana? Jadi caranya, nih misalnya ya, untuk menghitung tanggal jatuh tempo dengan tempo 2 tahun, maka pada sel Q5 diisi formula sebagai berikut. Nah, di sini kita akan menggunakan formula date. Ya, kita tahu ya date. Date itu adalah year, month, dan day. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan fungsi date tersebut dalam kasus ini? Nah, di sini kita lihat dulu. Kita harus fokus ke ini, ya. Kita harus fokus ke jauh tempo dan satuannya apa, ya. Nah, di sini kita tahu bahwa masalahnya itu ada di year-nya. Maka cara nulisnya seperti ini. Date kurung buka, ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini year C5 ditambah E5, ya. Nah, maksudnya begini. Year ya kurung buka ini ya, kalau saya bukan C5 ya, C23 ya. C23 year-nya, jadi year yang ada di C23 itu 2016 kurung tutup ditambah ini 2 ya. Kenapa kok ini tambah? Ya karena ini ya, ingat yang harus diperhatikan tuh satuannya juga tahun. Maka yang harus dimanipulasi itu adalah variabel year dalam date ini. Tuh ya. Terus month, berarti kita tulis month kurung buka serial number-nya mana? Yang ini. Apakah perlu dimanipulasi? Gak usah ya.
karena yang dimanipulasi hanya tahun. Nah, ini juga sama, D. Kurung buka, serial numbernya sama ini. Terus kurung tutup lagi. Ya, jadi hati-hati ya ketika menulis formula Excel itu jangan lupa untuk selalu waspada terhadap jumlah tanda buka dan tanda kurung yang harus digenapi. Ya, saya tahu bahwa 2 Februari 2016 ya, jatuh temponya 2 tahun lagi berarti sama dengan jatuh temponya adalah 2 Februari 2018. Pak, kalau pakai cara ini kan terlalu panjang karena kita menggabungkan berapa ini? Satu rumus induk dan tuh dua tiga rumus anak ya, atau sorry bukan rumus, satu fungsi waktu induk dan tiga fungsi waktu anak di dalamnya. Apakah bisa ada cara yang lebih cepat? Ada ya, yaitu dengan menulisnya secara manual. Ya. Year-nya berapa? Ya lihat aja nih, berapa nih? 2016 tambah 2. Terus kemudian month-nya berapa? 2. Tanggalnya berapa? D-nya 2. Sama ya jawabannya ya. Tetapi sekali lagi tetapi, apakah ini bisa membuat pekerjaanmu selesai cepat? Menulisnya kan cepat ya, menulis rumusnya cepat, tetapi menyelesaikan semua pekerjaan dalam tabel ini apakah bisa cepat? Ayo, lebih cepat mana? Ini atau ini? Kalau kita mengcopy paste-nya. Kalau di copy paste ke bawah apakah bisa? Enggak kan? Ini akan terus seperti ini, ya. Tapi kalau di copy paste ke bawah, dia akan menyesuaikan, gitu, ya. Tapi ingatlah sekali lagi bahwa satuan ini yang perlu diperhatikan. Kalau udah ganti bulan ya berarti sudah harus nulis yang baru lagi, ya, seperti ini. Ini saya copy paste aja deh, ya, tapi ya, saya copy paste, tapi ininya saya uh, ini kan enak, ya. Juga sama ya, saya copy paste, terus ini saya cut, terus saya paste supaya jadi hari ya. Nah, lebih cepat mana? Daripada kamu nulis sesuatu yang kayaknya tuh cepat, gampang, tapi kemudian kamu harus ngetik lagi, ngetik lagi, ngetik lagi, ngetik lagi. Ya daripada gini, copy paste, cut paste, copy paste, cut paste, copy paste. Gitu ya. Jadi sesuatu pekerjaan yang kayaknya tuh susah, itu sebenarnya jangan-jangan itu merupakan cara untuk mempercepat kamu kerja kalau pekerjaanmu banyak. Dan sesuatu yang kayaknya tuh gampang digunakan, ya, tetapi jangan-jangan itu adalah sesuatu yang akan membuat kamu sulit atau sangat lambat untuk menyelesaikannya. Karena tidak bisa direplikasi dan modifikasi dengan cepat. Itu ya. Jadi ini cara menggunakan fungsi waktu ya untuk beberapa permasalahan termasuk permasalahan dalam perusahaan. Coba nih tugas ya, tugas kalian untuk minggu ini adalah melakukan latihan ansa umur petang ya. Tetapi di sini ya, saya akan menekankan bahwa tolong jangan sepenuhnya mengerjakan itu kayak gini. Ya, mengerjakan dengan data. Ya, saya sudah tulis di Google Classroom, ya, tugas kalian di Google Classroom, baca. Jangan sepenuhnya mengerjakan tabel ini dengan isi yang ada. Total piutang, ya, silakan kalian copy paste, ya, terus ulang. Tetapi tanggal ini dan tanggal faktur itu sudah saya ubah. Kenapa? Karena kalau tidak saya ubah, nanti kalian tidak belajar apa-apa di bagian sini nantinya. Percaya deh sama saya. Ya, tapi petunjuk pengerjaannya juga sama. Coba bagaimana kalian memadukan fungsi waktu yang barusan kita jelaskan, barusan kita pelajari dengan fungsi logika yang minggu lalu kita belajar, yaitu if dan and. Ya, coba di sini ketentuannya, ya ketentuannya ini saya sedikit ubah. Kalau di sini kolom di sini, ya kolom yang berwarna ini adalah sesuatu yang akan saya nilai secara lebih
konsentrasi ya. Kalian memang harus nyari umur piutang, tetapi ya kalau di sini salah, di sini juga akan salah ya. Untuk apa namanya itu sedikit saya ubah ya. Ini di sini ya, itu di halaman 5 ini itu kan kurang dari 30 ya kan. Kurang dari 30 untuk piutang yang kurang dari 30 hari. Tapi nanti saya akan ubah ini menjadi kurang dari sama dengan. Ya, terus yang ini ya 90 untuk piutang di atas 90 hari itu saya akan ubah menjadi lebih dari sama dengan 90. Itu ya, atau lebih jelasnya saya ini aja ya. Eh, Kalian lihat penjelasan di layar ini. Oke. Silakan ya kalian menulis sama persis ya apa yang ada di layar monitor saat ini. Ya, nanti bisa di pause ya videonya, terus kemudian dikerjakan dulu, kerjakan dengan penjelasan saya. Oke, sudah ya. Nah, di sini ya, yang sudah diketahui itu adalah nomor faktur, walaupun ini nggak terlalu berguna ya. Terus kemudian tanggal faktur. Tanggal faktur ini adalah yang menjadi salah satu tanggal acuan. Customer, oke lah ini data yang penting tapi nggak terlalu dibutuhkan. Terus kemudian umur piutang, ini sesuatu yang harus kalian cari. Kemudian ini adalah kondisi ya. Kondisi di mana ini baru bisa dijawab kalau kalian sudah menjawab ini dengan benar. Nah, untuk bisa menjawab ini dengan benar, kalian butuh ini. Tanggal faktor yang terjadi dan ini ya, isi dengan formula untuk menunjukkan tanggal hari ini. Ayo, tanggal hari ini apa? Today ya. Today. Oke ya, jadi ini kebetulan saya membuatnya tanggal 4 ya, tanggal 4 Mei video ini, maka today-nya tanggal 4. Kalau misalnya kalian ada di mata kuliah yang harinya mungkin ujung ya, Kamis apa Jumat, mungkin tanggalnya beda dan mungkin saja nanti jawaban kalian pasti akan berbeda dengan teman-teman kalian di hari Senin, Selasa, atau Rabu. Ya, pasti. Ya, hampir pasti akan berbeda. Nek bejo, ya, nek bejonya berbeda. Kalau misalnya nggak bejo berarti sama, ya. Kalau sama kan nggak belajar nantinya, ya. Oke. Terus di sini pertanyaannya umur piutang, ya, umur piutang. Nah, di sini tanggal 2/2/2020. Di sini 4/5/2020. Secara kasat mata kita kan tahu bahwa ini wah ini kan lebih dari 3 bulan, ya kan? Nah, padahal di sini yang diminta umurnya itu apa? Nah, kita lihat di sini. Ini kan sudah ada ya. Hari, 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 hari. Berarti di sini kamu harus menjawabnya dalam bentuk hari, ya. Nah, untuk hari itu lebih enak ya, karena untuk hari itu kita bisa melakukan apa namanya pengurangan secara simpel. Ya, nggak perlu pakai to be, nggak perlu pakai did, nggak perlu pakai now. Ya, kalau hari lebih enak. Ya, langsung ketemu. Enaknya di sini kalau pakai hari. Tapi kalau misalnya dalam bulan, dalam tahun, berarti kamu harus pakai fungsi waktu. Ya, ini saya contohkan satu garis dulu. Oke, kita sudah tahu bahwa CV Arya Pratama dia memiliki umur piutang 92, ya. Terus kemudian total piutangnya adalah 15 juta. Nah, kira-kira ya, 15 juta ini itu harus masuk ke dalam kategori ini, ini, ya. Nah, kalau misalnya kalian maunya kerjanya manual, ya kan kita lihat aja, 15 juta, umur piutang 92. Oh, berarti di sini 15 juta harusnya masuknya ke sini, ya. Yang lainnya harusnya 0, 0, 0. Ya. Jadi di sini kita itu berarti mengkategorikan bahwa si CV Arya Pratama itu ya termasuk orang yang belum terlalu diperingatkan bahwa dia punya utang, atau mungkin dia orang yang perlu diingatkan kalau dia itu punya utang, atau bahkan dia mungkin jangan-jangan termasuk orang yang perlu dikejar-kejar debt collector gara-gara nggak bayar utang. Nah gitu ya. Jadi fungsinya itu seperti ini. Nanti kalian akan dapat seperti ini di mata kuliah penganggaran nantinya. Terkait dengan bagaimana cara membedakan manusia yang baik ya, manusia yang kilaf ya, namanya manusia bisa kilaf, atau serigala berbulu domba ya, jangan-jangan ini orang yang ngutang habis itu buat lari, nah gitu.
Ya, itu nanti. Oke, sampai sini paham ya. Tetapi ingat, jangan kayak gini. Jawabnya jangan kayak gini. Kalian sudah dikasih, ini ya, dikasih perintah bahwa kalian mengerjakannya itu dengan fungsi logika. Di sini kamu sudah pakai fungsi waktu, di sini kamu pakai fungsi logika. Paling gampang ya. Oke, misalnya ya, kita pakai if. Dari sini kan kondisinya ada berapa? Kondisinya kan ada satu kan? Pokoknya kan kita pengen tahu apabila umur piutang yang ada di sini itu kurang dari 30 hari atau tidak. Benar toh? Nah, kalau begitu kita logical testnya seperti ini aja. Jika umur piutangnya ini ternyata kurang dari sama 30 hari, maka kalau benar angka 15 juta itu harusnya masuk ke sini. Tapi kalau salah, maka harusnya tidak boleh ada angka apapun yang masuk atau kita anjurkan sebagai nol. Kalau ternyata logikanya salah. Tutup, enter. Ternyata salah. Ya, mestilah ya. Kita bisa tahu bahwa 92 masuk kurang dari 30. Ya enggak, salah. Maka jawabannya adalah nol. Ya. Terus kita coba di fungsi yang ini. Di sini coba kita lihat if. Di sini ada dua macam logika, ya. Dua macam logika. Waduh, ini dua macam logika. Berarti ini kan dua-duanya kan ini model logika yang harus terpenuhi ya. Kalau terpenuhi semuanya berarti true. Kalau salah satunya tidak terpenuhi berarti false. Nah, kira-kira pakai apa? Pakai and. Udah. If and, logika pertamanya apa? Misalnya, jika umur piutangnya lebih dari 30 hari dan umur piutangnya kurang dari 60 hari, maka, nah, kalau dua-duanya ini benar, berarti kan dia di antara tanggal hari ke 31 hari dan 59 hari. Kalau misalnya umur piutangnya itu ada di antara range tersebut 30-60 hari, ya, maka ini yang akan ada, ya, yang akan muncul sebagai jawaban. Tapi kalau tidak, ya, salah satunya salah atau bahkan dua-duanya salah, maka tidak boleh ada yang muncul alias nol. Salah, ya, benar berarti, ya. Ya, ini juga sama ya, kalian sudah tahu ya, if and kurung buka, logikalnya tinggal di ini aja ya, umur piutangnya kalau misalnya lebih dari 60 hari dan kalau misalnya umur piutangnya kurang dari 90 hari. Kurung tutup, maka ya yang muncul adalah 15 juta. Kalau salah berarti tidak ada yang muncul alias nol. Nih ya. Terus yang terakhir di sini if, jika umur piutang yang ada itu, ya, umur piutang yang ada ternyata lebih dari sama dengan 90 hari, maka value if true-nya adalah 15 juta muncul di sini. Kalau salah berarti tidak harus ada yang muncul. Seperti ini. Ya, jadi silakan dikerjakan dan saya tunggu hasil penghasilan kalian di Google Classroom yang sudah ada. Ya, semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan.